Selanjutnya kita akan bahas latar belakang. Di sini kita membahas tentang yang namanya itu bisnis pengiriman barang di Indonesia yang mengalami pertumbuhan pesat akibat boomingnya e-commerce yang membuat jasa ekspedisi seperti JNT Express, JNI, Si Cepat, dan Shopee Express itu sibuk melayani permintaan dari berbagai daerah. Dan cabang JNT Express di Yogyakarta sangatlah aktif karena wilayahnya padat penduduk dan aktivitas online yang tinggi. Namun tantangan utama adalah biaya operasional kurir, terutama dari bahan bakar minyak atau BBM, yang harganya naik sejak pertengahan 2024. Sementara permintaan tetap tinggi. Manajemen mencari solusi seperti mengganti motor bensin ke motor listrik yang lebih hemat dan ramah lingkungan. Meski perlu mempertimbangkan biaya pembelian, pengisian daya, ketahanan baterai, dan kenyamanan kurir. Lanjut ada tujuannya. Tujuannya itu yang pertama mengidentifikasi masalah nyata di bidang jasa pengiriman barang yang memerlukan keputusan manajerial. Yang kedua itu menyusun alternatif keputusan berdasarkan data dan logika bisnis. Yang ketiga menerapkan teori pengambilan keputusan untuk menentukan solusi terbaik bagi perusahaan. Yang ketiga itu yang keempat, yang terakhir, memberikan rekomendasi yang bisa menjadi masukan bagi pihak JNT Express dalam menentukan kebijakan operasionalnya. Setelah itu ada manfaatnya. Yang pertama itu manfaat bagi mahasiswa, yaitu menambah pemahaman tentang bagaimana teori manajemen keputusan diterapkan di dunia nyata. Yang kedua itu bagi perusahaan. Bagi perusahaan itu manfaatnya memberikan pandangan baru tentang efisiensi operasional dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Dan yang terakhir itu ada manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat yaitu mendukung transisi menuju kendaraan listrik yang lebih bersih dan berkelanjutan. 2.1 Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses rasional yang melibatkan 3 tahap utama, yaitu intelligence, design, dan choice. Tahap intelligence adalah tahap awal untuk memahami masalah dan mengumpulkan data yang relevan. Tahap desain adalah menyusun berbagai alternatif solusi yang mungkin dilakukan. Dan tahap choice, memilih alternatif terbaik berdasarkan kriteria tertentu. 2.2 Efisiensi operasional dalam bisnis logistik. Efisiensi operasional adalah kemampuan perusahaan untuk meminimalkan biaya tanpa menurunkan kualitas layanan. Efisiensi operasional biasanya diukur dari 3 aspek utama, yaitu biaya pengiriman yang rendah, kecepatan distribusi barang, dan kepuasan pelanggan. Lanjut yang 2.3 yaitu tentang kriteria pengambilan keputusan. Terdapat beberapa kriteria penting yang umumnya digunakan dalam proses pengambilan keputusan bisnis, yaitu yang pertama itu ada biaya operasional, yang kedua efisiensi waktu, yang ketiga kenyamanan dan keselamatan, yang keempat dampak lingkungan dan citra perusahaan. Lanjut ada 3.1 yaitu tentang metode penelitian. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggambarkan kondisi nyata di lapangan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan operasional dengan menertibkan pada data dari literatur dan sumber daring terpercaya. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Bisnis logistik di Indonesia itu tumbuh pesat. Namun perusahaan seperti JNT Express mengalami tantangan biaya operasional yang cukup tinggi akibat penggunaan bakar minyak atau BBM. Untuk kendaraan kurir, terutama setiap kurir menghabiskan rata-rata 35.000 per hari, sehingga dengan 60 kurir aktif biaya bahan bakar bisa mencapai lebih dari 60 juta per bulan. Untuk menekan biaya tanpa mengurangi kualitas layanan, manajemen mempertimbangkan penggantian motor bensin dengan motor listrik yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan.
Namun, keputusan ini perlu mempertimbangkan harga pembelian, daya baterai, dan ketersediaan fasilitas pengisian daya. Selanjutnya ada data pendukung. Di data pendukung ini ada dua perbedaan antara kedua jenis kendaraan yang menggunakan bensin dan kendaraan yang menggunakan listrik. Yang pertama yaitu kendaraan yang menggunakan bensin. Dan yang kita ambil yaitu Vario 125 dengan biaya harian 35.000 dan jarak tempuhnya 90 km kurang lebih. Dan waktu isinya itu kurang 3 menit kurang lebih. Dan efisiensi dari kendaraan yang menggunakan bensin yaitu cepat dan mahal. Dan yang kedua yaitu kendaraan listrik yang biaya harian yaitu Rp10.000 dan jarak tempuhnya 60 km kurang lebih ya. Dayanya kurang dari 3 jam. Dan untuk efisiensi kendaraan listrik ini hemat dan ramah lingkungan. Motor listrik memiliki keunggulan dari sisi efisiensi biaya. Namun dari segi jarak tempuh dan waktu pengisian daya, listrik memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan sebelum diterapkan sepenuhnya. Lanjut ada kesimpulannya dari semua ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan motor listrik untuk operasional kurir di JNT Express memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan. Langkah ini dinilai efektif karena dapat menekankan biaya bahan bakar hingga sekitar 60% sampai 70% per harinya dibandingkan motor bensin. Selain efisiensi biaya, penggunaan motor listrik juga mendukung program ramah lingkungan yang sejalan dengan tren keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dan perusahaan. Yang terakhir ada saran. Pertama, pihak manajemen JNT Express disarankan menjalin kerjasama dengan produsen motor listrik lokal untuk harga kompetitif dan dukungan teknis. Yang kedua, pemerintah harus mendukung transisi ke kendaraan listrik melalui pembangunan infrastruktur, pengisian daya di berbagai wilayah, dan pemberian insentif bagi perusahaan ramah lingkungan. Yang ketiga, kurir dan karyawan operasional. Perlu pelatihan singkat tentang penggunaan dan perawatan motor listrik. Dan yang terakhir, dunia pendidikan. Mahasiswa dapat menggunakan penelitian ini sebagai contoh penerapan teori manajemen dan pengambilan keputusan dalam praktik dunia kerja.